Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum berkorban dengan hewan betina, baik itu onta, sapi maupun kambing serta sejenisnya. Kalau kita merujuk kepada syarat-syarat hewan kurban, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa yang disembelih itu harus jantan. Namun kita merujuk kepada syarat-syarat dan ketentuan umumnya. Yang pertama bahwa hewan yang akan dikurbankan itu harus dari hewan ataupun binatang ternak, bahimatul an'am, baik itu sapi, onta, kambing dan sejenisnya seperti biri-biri dan domba. Yang kedua, sudah cukup usia. Kalau onta itu sudah 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6. Untuk sapi sudah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Untuk sapi atau untuk kambing ataupun domba itu sudah genap berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Kecuali kalau seandainya sulit untuk mendapatkan, maka bisa sudah berumur 6 bulan. Kemudian untuk ini syarat-syarat yang selanjutnya bahwa hewan kurban dia harus sehat tanpa cacat, tidak buta sebelah, apalagi sudah dua matanya yang buta, tidak sakit jelas sakitnya dan tidak pincang jelas pincangnya, juga tidak terlalu kurus dan juga tidak mempunyai sumsum tulang. Ini adalah ketentuan-ketentuan umum dari syarat-syarat hewan kurban dan tidak menyebutkan secara spesifik tentang hewan kurban apakah dia harus jantan. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa lebih afdal kita berkurban dengan jantan karena Rasulullah SAW berkurban dengan jantan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 8 halaman 364 menyebutkan fasyaratul mujzi'i fil udhiyati an yakuna minal an'am. Jadi syarat yang diperbolehkan dalam udhiyah atau kurban itu dia harus bahimatul an'am wa hiyal ibilu wal baqar wal ghanam. Dan itu adalah onta, sapi ataupun kambing. Sawa'un fi dzalika jami'u anwa'il ibil wa jami'u anwa'il baqar wa jami'u anwa'il ghanam. Jadi semua varian onta, sapi ataupun kambing. Kemudian terakhir Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang pembahasan kita ini wasawa'un adzakar wal untha min jami'i dzalika. Dan diperbolehkan juga berkurban dengan jantan ataupun betina dari semua varian tersebut. Wala khilafa fi syai'in min hadza indana. Dan tidak ada perbedaan persoalan ini pada kami. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ini tidak ada perbedaan. Kemudian juga beliau menukil ijma' tentang persoalan ini. Yasihhu tadhiyatu bidzakari wal untha bil ijma'. Jadi sah berkurban dengan jantan ataupun betina secara konsensus ataupun ijma' kesepakatan para ulama. Jadi kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya boleh berkurban dengan hewan betina, apalagi kalau kita lihat hewan betina itu sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya dan dagingnya banyak karena dia gemuk dan sehat, maka ini tidak mengapa kita berkurban dengan itu. Kemudian juga masih dalam kitab Al-Majmu' disebutkan juga wa yajuzu fiha dzakar wal untha lima waradat. Jadi 5 waradat boleh juga ya diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Waradat Ummu Karzin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi ada sebuah riwayat yang mengacu kepada sebuah riwayat oleh Ummu Kuraz dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal ghulami syatan. Alal ghulami syatan. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Wa alal jariyati syatun.
dan untuk anak perempuan itu 1 kambing. La yadurrukum dzukranan kana au inathan. Baik berjenis kelamin jantan ataupun betina itu tidak menjadi masalah. Dari hadis tentang akikah ini, para ulama mengkiaskan bahwa dalam akikah boleh berkurban dengan jantan, maka begitu pula dalam hal dalam akikah boleh menyembelih untuk jantan, maka begitu pula berkurban diperbolehkan untuk jantan atau betina. Kalau untuk akikah boleh jantan dan betina, maka dikiaskan pula dalam kurban boleh dengan jantan ataupun betina. Sebagaimana perkataan para ulama, dalam kitab ini, wa idza jaza dzalika fil aqiqati bihadzal khabar. Jika dalam hal akikah saja diperbolehkan dengan landasan hadis tersebut, dalla ala jawazihi fil udhiyah, maka dalla ala jawazihi fil udhiyah wa li anna lahma dzakari atyab wa lahmal untha artab. Maka hal ini menunjukkan kebolehan untuk menggunakan hewan berjenis kelamin jantan maupun betina dalam kurban, karena daging jantan, ya, ini alasannya juga, wa li anna lahmal adzakari atyab wa lahmal untha artab, karena daging jantan lebih enak dari daging betina dan daging betina lebih lembab. Ini kita bisa merujuk kepada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, halaman 8 atau juz 8 halaman 392. Jadi ketentuannya bahwa sesungguhnya boleh kita berkurban dengan hewan betina selama hewan betina itu memenuhi syarat-syarat, baik syarat-syarat dia bahimatul an'am atau binatang ternak seperti onta, sapi ataupun kambing, kemudian sehat dan tidak cacat, maka dengan demikian bisa dikurbankan insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.